Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pria yang baru tiba di negara Thailand. Pria ini berasal dari Filipina, dia bernama Tuan Pip. Tujuan Tuan Pip ke Thailand mencari pekerjaan dan akan menemui agensinya. Saat di perjalanan, dia menanyai seseorang untuk menanyakan alamat yang dituju. Orang itu pun beralasan tahu alamatnya, dan segera mengantar Tuan Pip. Tapi saat di lokasi jalan sepi, tiba-tiba orang itu memukul Tuan Pip dari belakang. Teman-temannya pun muncul dan segera mengambil barang berharga Tuan Pip. Lalu para perampok pun meninggalkan Tuan Pip dengan kondisi terluka. Lalu saat Tuan Pip setengah sadar, datanglah wanita cantik menolong Tuan Pip. Wanita itu bernama Nona Jessie. Dia segera membawa ke kontrakannya. Lalu Tuan Pip pun segera diobati. Saat melihat kecantikannya, Tuan Pip pun tampak terpesona. Keesokan harinya, saat kondisi Tuan Pip sudah baikan, dia memutuskan akan pergi ke alamat tujuan. Nona Jessie pun menjelaskan lokasi yang dituju, lalu Tuan Pip pun segera pergi. Sesampainya di lokasi tujuan, ternyata alamat yang dituju tidak menerima karyawan baru. Orang agen yang dicari Tuan Pip pun tidak ada. Ternyata Tuan Pip sudah kena tipu seseorang, terlihat dia tampak kecewa. Tuan Pip lalu memutuskan menemui kembali Nona Jessie. Dia bercerita telah ditipu agen pekerjaan. Nona Jessie pun dengan sigap menenangkan Tuan Pip, dan akan mencarikan pekerjaan lain. Untuk menghibur Tuan Pip, Nona Jessie pun mengajak jalan-jalan Tuan Pip. Mereka pun terlihat senang bahagia, dan benih-benih cinta pun tampak terlihat. Mereka berdua bersenang-senang sampai larut malam. Mereka pun minum bersama sampai pusing. Saat mereka tiba di rumah, mereka pun langsung begitu. Singkat cerita, Nona Jessie mendapatkan pekerjaan untuk Tuan Pip. Dia juga mengantarkannya menuju stasiun, dan untuk sementara, mereka pun berpisah. Tuan Pip akhirnya tiba di tempat pekerjaan. Ternyata dia bekerja untuk membantu bersih-bersih di tempat pelatihan bela diri Muay Thai. Tuan Pip juga sedikit-sedikit memperhatikan gerakannya dan ikut berlatih. Setelah beberapa hari terpisah, Tuan Pip akan menemui Nona Jessie. Sebelumnya mereka sudah berjanji akan bertemu. Tapi saat Tuan Pip tiba di kediaman Nona Jessie, dia tidak bisa menemuinya. Teleponnya juga tidak aktif. Lalu datanglah pemilik rumah, dan memberitahu Tuan Pip kalau Nona Jessie sudah dideportasi ke Filipina. Mendengar hal itu, Tuan Pip kaget, kecewa, dan bersedih. Singkat cerita, Tuan Pip pulang kembali ke Filipina. Di sana dia untuk sementara tinggal bersama pamannya. Saat Tuan Pip melihat pamannya menjelajahi situs online untuk mencari uang, dia pun cukup tertarik. Tuan Pip yang memang lagi membutuhkan uang langsung mencoba dengan menggunakan teleponnya. Dia lekas mencoba bermain dan memilih operator wanita yang diinginkannya. Saat Tuan Pip sedang bermain dan melihat-lihat operator wanita, dia melihat salah satu wanita dengan ciri-ciri yang sama dengan Nona Jessie. Tuan Pip pun langsung penasaran, dan terus memikirkannya. Tuan Pip lalu memutuskan pergi ke kantor polisi. Dia bermaksud untuk meminta bantuan mencari orang hilang yaitu Nona Jessie. Tuan Pip lalu berbicara dengan Tuan Pablito, salah satu petinggi di kepolisian. Tuan Pip lalu bercerita tentang Nona Jessie. Dia juga cerita melihat salah satu wanita di situs judi online yang mirip dengan ciri-ciri Nona Jessie. Iya, pag-usapan natin to. Singkat cerita, berbekal alamat pemberian Tuan Pablito, Tuan Pip menuju alamat yang dituju. Sesampainya di lokasi, dia menemui seseorang wanita yang dicarinya. Tapi ternyata, wanita itu bukan Nona Jessie melainkan Nona Katie. Mereka pun berkenalan dan Tuan Pip terlihat menyukainya. Keesokan harinya, Tuan Pip kembali akan menemui Nona Katie. Saat sedang menunggu, datanglah wanita lain. Mereka pun berbincang, dan diketahui dia bernama Nona Nina. Ternyata Nona Nina adalah bos dari Nona Katie. Nona Nina juga menawarkan ke Tuan Pip pekerjaan apabila membutuhkannya. Lalu datanglah Nona Katie.
Mereka berdua pun jalan bersama, senang-senang bersama sampai larut malam, dan momen romantis pun terjadi. Mereka pun melanjutkannya dengan begitu. Kung ano man ang iniisip mo, Hari berganti, Tuan Pip akhirnya menghubungi Nona Nina untuk meminta pekerjaan. Mereka pun bertemu. Nona Nina lalu membawa Tuan Pip ke suatu tempat. Sesampainya di lokasi, ternyata tempat itu adalah tempat pertarungan tinju. Nona Nina menyuruh Tuan Pip menjadi salah satu petarung tinju di sana. Lalu saat Nona Katie berada di luar rumah, dia melihat Tuan Pip dan Nona Nina baru tiba bersama. Terlihat Nona Katie tampak cemburu. Tuan Pip lalu bercerita telah meminta pekerjaan ke Nona Nina. di mo lang nabanggit. Waktu berganti, Tuan Pip akhirnya menerima pekerjaan sebagai petarung tinju di sana. Nona Nina juga memperkenalkan salah satu petarung tinju terbaiknya. Dia bernama Tuan Anjo. Saat Tuan Pip sedang membersihkan diri, tiba-tiba Nona Nina datang. Dia meminta olahraga bersama. Tuan Pip pun langsung menerima ajakan Nona Nina, dan akhirnya mereka pun begitu. Tuan Pip sungguh beruntung. Setiap hari dia bisa bermain itu dengan Nona Katie dan Nona Nina. Tapi suatu hari, saat Tuan Pip sedang bermesraan dengan Nona Nina, tiba-tiba Nona Katie datang dan memergokinya. Nona Katie pun marah dan kecewa. Tuan Pip lalu mengejar Nona Katie. Dia memohon meminta maaf, dan berterus terang rahasia yang disembunyikannya. Ternyata, Tuan Pip adalah mata-mata polisi. Demi mendapatkan uang, Tuan Pip mau menjadi informan Tuan Pablito untuk menyelidiki tentang Nona Nina sebagai bos besar. Mendengar hal itu, Nona Katie tambah marah. Dia langsung pergi dan meninggalkan Tuan Pip. Waktu berganti, Nona Nina dipanggil Tuan Pablito. Ternyata Tuan Pablito punya rencananya sendiri. Dia meminta bekerja sama dengan Nona Nina, asalkan mendapatkan uang. Pagbugbugan at kailangan ng pera. Yun. Tuan Pip lalu menemui Nona Nina. Dia lagi butuh uang dan meminta jadwal pertarungan tinju. Nona Nina pun akan memberinya. Tapi dengan syarat, Tuan Pip harus mengalah, dan melawan Tuan Anjo. Tuan Pip pun menyanggupinya asalkan mendapatkan uang. Hari pertarungan pun dimulai. Tuan Pip dan Tuan Anjo akhirnya bertarung tinju. Tapi tidak berselang lama, Tuan Pip malahan kabur. Ternyata, sebelumnya Tuan Pip sudah diberitahu oleh Nona Katie, pertarungan dengan Tuan Anjo tidak ada artinya. Walaupun dia mengalah, Tuan Pip kemungkinan tidak akan selamat dari Tuan Pablito. Karena, Tuan Pablito dan Nona Nina sudah merencanakan pertarungan tinju itu demi mendapatkan keuntungan mereka sendiri. Lalu saat Tuan Pip menghubungi Nona Katie dan akan merencanakan bertemu, tiba-tiba Nona Katie didatangi oleh seseorang. Keesokan harinya, Tuan Pip memutuskan pergi. Dia pun kembali berilusi melihat Nona Jessie dan Nona Katie, dan akhirnya, film pun selesai.